Salam perspektif baru. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hayat Mansur, host favorit Anda yang memandu program Perspektif Baru selama 30 menit. Sahabat Perspektif Baru, program wawancara ini bisa Anda dengar di radio dan juga lihat di media sosial melalui handphone maupun laptop. Tentu saja salah satunya berkat adanya aliran listrik yang disediakan PLN. Saat ini PLN sebagai badan usaha milik negara atau BUMN di bidang ketenaga listrikan sedang melakukan transformasi pembangkit energi hijau yang lebih ramah lingkungan dengan juga memakai pembiayaan hijau atau green financing. Jadi, hari ini kita membahas topik tersebut dengan narasumber yang tentu saja dari PLN, yaitu Eksekutif Vice President Renewable Energy atau Energi Baru Terbarukan PLN, Ibu Cita Dewi. Halo Bu Cita, selamat bergabung di Perspektif Baru. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga, Hayat Bu. Dan para pendengar Perspektif Baru. Terima kasih Bu telah bersedia hadir untuk wawancara di Perspektif Baru. Bu Cita Dewi, sebagai upaya untuk mencegah dampak perubahan iklim yang dipicu oleh peningkatan karbon di bumi, Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% dengan usaha sendiri dan bahkan bisa mencapai 42% jika mendapat dukungan dari internasional pada periode hingga 2030. Nah, di sini sektor listrik memiliki peran yang sangat penting untuk mengurangi emisi karbon dari sektor energi, yaitu tentu saja dengan beralih dari pembangkit fosil ke energi terbarukan yang near karbon atau tidak menghasilkan banyak karbon. Nah, apa upaya yang telah dan sedang dilakukan PLN untuk beralih ke energi terbarukan ini, Bu? Baik, terima kasih Pak Hayat. Kami sampaikan ini bagaimana PLN menghadapi untuk pengembangan energi baru terbarukan. Ini merupakan tantangan kita bersama. Kita tidak hanya sebagai korporasi, tapi bagaimana kita sebagai individu, khususnya untuk nanti generasi mendatang bisa menggunakan energi baru terbarukan. Demikianlah PLN bertransformasi, sehingga pada awal 2020 tahun lalu ada satu program PLN, yaitu Transformation PLN. Di sana ada 4 pilar, Pak. 4 pilar tersebut ada Green, Inovatif, Customer Focus, dan Lean. Green ini menjadi pilar transformasi PLN untuk berpijaknya transformasi PLN ke energi baru terbarukan. Nah, ini menjadi pilar pertama yang disebutkan karena ini merupakan fokus PLN juga bagaimana untuk menghadapi peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan. Nah, bagaimana implementasinya? Dalam implementasi green ini, bagaimana kita bisa mencapai 23% di tahun 2025? Ada 3 program di sana, yaitu implementation dari RJPP, Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Di sana ada target bagaimana kita bisa mencapai penambahan pembangkit. Saat ini untuk renewable kita ada 7,9 gigawatt menjadi sekitar 17 gigawatt di tahun 2025. Kemudian ada juga program yang kedua adalah program Green Booster. Program Green Booster ini ada beberapa contoh, yaitu program co-firing. Kemudian program co-firing ini menggunakan biomasa yang digunakan untuk PLTU batubara PLN. Ini juga menarik di sana karena kita mengurangi pemanfaatan batubara dengan mensubstitusi sebagian dengan biomasa. Biomasa ini bisa hutan tanaman energi, bisa juga pelet sampah. Kemudian juga ada program konversi PLTD ke pembangkit EBT. Nah, ini kita ketahui bahwa memang dulu itu bagaimana PLN melistriki daerah-daerah terpencil yang paling cepat, yang paling bisa memberikan ketersediaan energi listrik di sana kita dengan PLTD ya, 15-20 tahun, 30 tahun bahkan yang lalu, terutama untuk daerah-daerah pelosok juga. Nah, ini sekarang kondisinya, kalau kita melihat kondisi saat ini, PLTD tersebut tersebar di 2.130 lokasi tersebar di Indonesia, ada 5.200 unit. Bagaimana upaya untuk menggunakan energi ramah lingkungan ini juga menjadi salah satu program strategis PLN untuk mengkonversikan menjadi pembangkit berbasis EBT.
Kemudian yang ketiga juga pengembangan pembangkit EBT lainnya, ada geothermal, ada hydro, ada solar, ada bio. Nah, ini ketiga program ini yang menjadi program pokok perusahaan menuju transformasi ke green. Kira-kira itu Pak Hayat yang dilakukan oleh PLN. Saat ini PLN berkomitmen untuk menjadi perusahaan green atau perusahaan yang hijau. Nah, PLN juga sudah berkomitmen untuk beralih ke energi terbarukan, salah satunya juga dengan menerbitkan dokumen pernyataan kehendak PLN atas kerangka kerja pembiayaan berkelanjutan. Nah, bagaimana Bu strategi PLN untuk transformasi ini menjadi perusahaan yang green tersebut? Oke, terima kasih Pak Hayat, izin kami menyampaikan, mengulas bagaimana yang dilakukan PLN menuju tadi kembali menuju ke perusahaan green. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa program transformasi PLN ini merupakan langkah nyata PLN dalam mendukung peningkatan pemanfaatan energi ramah lingkungan. Kenapa langkah nyata? Karena langkah ini tidak sekedar hanya ada di tertulis saja, namun saat ini kami dalam proses pengejawantahan penuangan menjadi sesuatu yang realistis. Salah satu pilar transformasi tersebut dalam pilar green tadi, bahwa bagaimana kita bisa memanfaatkan energi yang ramah lingkungan, mengurangi gas rumah kaca, kemudian bagaimana mengatasi perubahan iklim, ini yang menjadi concern utama PLN dalam pelaksanaan program transformasi. Nah, bagaimana caranya? Salah satu strategi pengembangan EBT yang saat ini sedang dilakukan dalam rangka shifting dan optimalisasi dari pembangkit yang ada saat ini, tentunya ada fosil dan EBT, ke pemanfaatan energi baru yang lebih optimal. Ada dua strategis yang saat ini sedang dilakukan. Ini kami ambil yang paling strategis karena memang saat ini program tersebut dilaksanakan dalam rangka pengurangan pemanfaatan BBM PLTD, yaitu tadi program konversi PLTD ke pembangkit EBT. Kemudian yang kedua adalah co-firing biomasa. Dua program ini menjadi salah satu program yang kami sampaikan karena tadi konversi PLTD ini saat ini kita menggunakan BBM impor. BBM impor yang digunakan untuk penyediaan listrik di daerah-daerah. Melalui pengurangan operasi ini kita akan lakukan secara bertahap ya karena lokasinya tersebar, kemudian keterbatasan infrastruktur dan sebagainya, sehingga pada tahap awal kalau tadi kita mendengar PLTD tersebut tersebar di 2.130 lokasi, kita akan melakukannya secara bertahap di 200 lokasi. 200 lokasi ini estimasi kapasitas PLTD existing-nya sekitar 225 mega. Nah, bagaimana konversinya? Nah, tentu kita akan melihat konversi tersebut dengan kesesuaiannya terhadap energi baru setempat yang ada. Kalau kita melihat bahwa konversi ini bukan hanya langkah strategis dari sudut pandang operasi bisnis PLN melalui pengurangan BBM ya, tapi juga bagaimana PLN turut serta mengurangi belanja negara di sektor impor, BBM impor ini. Kemudian juga kalau kita melihat bahwa program ini sejalan dengan program pemerintah. Bagaimana kita harus membangun Indonesia sentris yang merata. Nah, untuk itu sasaran program konversi ini menjadi salah satu program strategis PLN yang akan dilakukan secara bertahap, yang akan dimulai pada tahun ini, ya tentunya sampai dengan jangka panjang ini. Ya. Tadi kan dikemukakan adanya keuntungan bagi pemerintah, yaitu beban APBN dengan berkurangnya penggunaan energi fosil dalam hal ini BBM. Nah, apa sih keuntungannya bagi PLN sendiri dengan menjadi perusahaan green atau dengan memakai energi terbarukan ini, Bu? Iya, ada dua poin yang kita lihat di sini, Pak. Yang pertama adalah bagaimana optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan. Ini tentunya juga benefit untuk PLN dalam rangka mengurangi cost dan bagaimana mengupayakan energi yang ada saat ini. Kalau kita tahu bahwa BBM transportasinya jauh sehingga rupiah per liternya di daerah-daerah pelosok bisa 8.000, 10.000 rupiah per liter. Saat ini di tahun 2019 sekitar itu biaya BBM sendiri hampir sekitar 15 triliun ya. Sehingga bagaimana kita mengurangi BBM ini merupakan salah satu benefit
dari PLN. Otomatis dengan berkurangnya pemanfaat ini kita harapkan juga biaya pokok produksinya akan berkurang. Tentunya itu ya. Dari sisi pemerintah juga demikian, mengurangi subsidi dari sisi sektor bahan bakar. Kira-kira itu, Pak. Bu Cita, energi fosil seperti PLTD ini akan digantikan dengan energi baru terbarukan. Nah, apa yang akan diprioritaskan oleh PLN untuk energi terbarukan mengganti PLTD ini, Bu? Iya. Apakah angin, air, ataukah panas bumi? Oke. Ini kita ada 3 model ya Pak ya. Tentunya setiap model ini akan melihat 2 hal pokok, yaitu 1, ketersediaan energi setempat. Kita akan mengoptimalkan ini resource base-nya. Kemudian yang kedua, kita akan melihat keekonomian pastinya. Kita akan melihat analisis least cost-nya bagaimana yang terbaik. Nah, khusus untuk tahap pertama ini, yang 200 lokasi ini, kita akan mengimplementasikannya dengan surya kombinasi dengan baterai. Nah, itu yang kita lihat dan kita evaluasi saat ini yang akan diimplementasikan di tahap pertama. Bagaimana dengan tahap kedua dan ketiga? Tentunya bervariasi ya. Kembali kita akan melihat bila memang di suatu daerah tersebut tersedia biomass, kita akan lakukan konversi tersebut dengan PLTBM. Atau bila di sana tersedia sumber air yang berkecukupan, kita akan bangun di sana PLTM atau hydro. Kira-kira demikian, termasuk juga bagaimana potensinya bila ada geothermal. Kira-kira ke depan seperti itu, Pak. Bu, mengapa pilihannya kepada surya, Bu? Karena kita tahu kalau surya kan adanya cuma di siang hari, sedangkan di wilayah Indonesia ini kita banyak memiliki sungai yang bisa dimanfaatkan untuk PLTM maupun PLTMH. Nah itu. Iya, jadi ini menarik nih Pak. Kenapa surya? Surya itu ada di mana-mana ya, di Indonesia ada di mana-mana. Sedangkan potensi hydro itu lebih spesifik dalam arti tidak semuanya ada potensi hydro tersebut. Kebetulan kita yang akan kita konversikan adalah PLTD. PLTD tersebut tidak semuanya terletak di sumber energi air. Sehingga kita bagaimana mengoptimalkan dan kita melihat hampir seluruh lokasi di Indonesia itu iradiasinya tergolong menarik, bahkan di sisi timur itu iradiasinya tinggi. Sehingga kita kalau akan bangun di sana akan lebih optimal. Kemudian yang lain lagi juga PLTD. Ada beberapa lokasi, bahkan tidak semuanya PLTD tua ya Pak, ada beberapa lokasi yang PLTD-nya ya masih bisa diberdayakan. Untuk itu kita bagaimana melakukan hybrid antara PLTD existing dengan pembangkit surya atau nanti bisa dengan PLTP. Itu kira-kira arahnya, Pak. Langkah beralih ke energi terbarukan menjadi bukti PLN mampu beradaptasi dengan tantangan global dalam menghadirkan energi bersih untuk dunia dan juga untuk Indonesia. Nah, tentu saja untuk beralih ke energi terbarukan kita membutuhkan biaya, Bu. Nah, berapa anggaran yang dibutuhkan oleh PLN untuk menghadirkan energi baru terbarukan ini, Bu? Baik, terima kasih Pak Hayat. Ya, tentu bagaimana ada suatu program ini tentu ada anggaran biayanya ya. Kalau kita melihat bagaimana kita mencapai 23% ke depan di 2025, itu berarti kita harus ada tambahan pembangkit. Nah, ini berdasarkan rencana jangka panjang perusahaan, termasuk kita menyesuaikan juga terhadap RUPPL yang ada saat ini, untuk tambahan pembangkit menjadi sekitar 17-18 giga, dan posisi saat ini adalah sekitar 8 gigawatt, berarti kita harus ada penambahan sekitar 8-9 giga, itu memerlukan anggaran sekitar 15,5 triliun sampai tahun 2020, 15,5 triliun per tahun sampai dengan tahun 2025. Tentunya ini sekali ya Bu ya jumlahnya ya. Nah, dari mana tuh Bu sumber dananya Bu? Nah, bagaimana sumber dananya kita akan melihat dulu bagaimana skemanya. Tentunya PLN sangat melakukan optimalisasi supaya bisa programnya dilaksanakan, tapi dengan kondisi anggaran yang sedemikian besar, kita harus melihat skemanya juga. Untuk itu PLN tidak menutup kemungkinan Pak bahwa pengembangan nanti tidak hanya oleh PLN, tapi kita juga
mendorong partisipasi swasta untuk terlibat langsung dalam pengembangan ini. Karena itu suatu jumlah yang besar dan kita tidak mungkin harus melakukan sendiri, sehingga kita membuka partisipasi swasta dalam hal ini nantinya melalui skema IPP, Independent Power Producer. Sampai dengan saat ini juga minat interesan dari para calon pengembang juga banyak untuk bisa terlibat di dalam energi baru terbarukan. Skemanya seperti itu, Pak. Jadi ada proyek EPC PLN, kemudian ada proyek IPP PLN. Nah, tadi dikatakan banyak swasta atau investor yang berminat untuk mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia. Nah, mereka itu berminatnya di sektor apa aja, Bu? Apakah di sektor air, atau di surya, atau di angin, atau di sektor-sektor yang lainnya? Ya. Sampai dengan saat ini dari data kami yang ada dan dari calon pengembang yang mendaftarkan ke PLN, ini hampir merata ya Pak, yang memang menguasai kompetensi atau yang sudah menguasai perizinan di sektor geothermal, mereka ingin sekali bisa mengembangkan atau ekspansi dari geothermal yang ada saat ini. Kemudian dari hydro juga demikian. Hydro yang sudah memiliki izin maupun yang sedang dalam perencanaan pengembangan karena memang mereka interestnya di sana, mereka juga mengajukan dari sisi pengembang PLTA atau PLTM. Demikian juga surya. Surya juga relatif banyak peminatnya untuk bisa mengembangkan karena kalau kita lihat memang surya relatif lebih cepat ya dalam sisi konstruksi. Serta bayu. Kemudian yang tidak lepas juga untuk pengembang dari sisi biomasa, Pak. Karena kita tahu potensi biomasa di Indonesia juga cukup besar. Tinggal bagaimana pemanfaatannya ini supaya bisa berkelanjutan, bisa lama, sustain. Ini para pengembang biomasa juga banyak yang menyampaikan minatnya. Jadi hampir sama Pak rata-rata. Tinggal bagaimana para pengembang ini interest di masing-masing sub bidang tersebut. Oke, Bu, berbicara mengenai keberlanjutannya, seingat saya langkah beralih ke energi terbarukan ini sebenarnya juga sudah sejak dulu juga sudah ada di PLN ya. Nah, seperti misalnya dulu ada program non-fuel fosil atau NF2 yang tujuannya juga serupa ya, seperti yang sekarang, tapi terhenti. Nah, apakah program yang sekarang ini bisa tetap berkelanjutan, Bu? Kita optimis, Pak. Program ini harus berkelanjutan. Terutama tadi, kondisi saat ini yang kembali ke program konversi. PLN, bagaimana menurunkan tadi biaya bahan bakar diesel. Otomatis ini harus dilakukan. Impact-nya tidak hanya untuk PLN, tapi juga untuk pemerintah. Bahkan kita bisa membangun daerah tersebut ya. Ini membangun dalam arti distrik desa yang sebelumnya belum 24 jam, ini bisa kita tingkatkan jam nyalanya. Sehingga ini merupakan program yang sangat menarik. Kemudian bagaimana berkelanjutan dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain kalau kita melihat, tadi Pak Hayat juga sempat bertanya mengenai bagaimana interest dari para pengembang. Dari sisi biomass, Pak. Biomass ini khususnya untuk program co-firing saat ini bagaimana PLN bisa mengurangi pemanfaatan batu bara melalui substitusi biomass. Nah, co-firing ini merupakan program dari PLN dan tentunya pemerintah, termasuk juga bagaimana kita bisa membangun ekonomi listrik rakyatan. Karena melalui biomass ini kita bisa memberdayakan nantinya kan pemasok biomass ini kita bagaimana supaya daerah-daerah, desa melalui UMKM bisa terlibat langsung untuk pemberdayaan biomass ini sebagai bahan baku PLN. Jadi harapannya Pak, proyek ini akan sustain, berkelanjutan, tidak hanya untuk PLN, tapi juga bagaimana membangun perekonomian di daerah. Bu, kalau tadi kan ada investor yang berminat di biomass. Kalau di PLTA, Bu, ada nggak, Bu? Karena kan lebih rumit kalau PLTA. Iya, ada Pak. Kami juga sudah menerima daftar dari para pengembang yang ingin membangun PLTA, banyak juga. Potensi hidro di Indonesia itu besar, Pak, dan baru berapa persen yang dimanfaatkan. Memang dari sisi kompleksitas dan biaya investasi, hidro tersebut relatif tinggi ya, karena tadi dari sisi pengembangan lahan terutama yang memerlukan waktu tersendiri, juga memerlukan effort dalam rangka untuk akuisisi dan sebagainya. Nah, namun di sana karena memang hidro ini menarik,
sumber dayanya ada di sana, tetap saja pengembang banyak yang interest, Pak. Oke, terima kasih Bu Cita Dewi. Dan untuk pendengar dan juga pemirsa, kami mengingatkan bahwa pengembangan energi terbarukan bukan semata pemenuhan target pemerintah maupun target PLN. Tapi ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk generasi kini dan mendatang. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.